Nungguin King Persib di comeback ya? Kan udah tadi sore yang di comeback mah belum terkalahkan, belum juga naik ke puncak, tapi hasil ini sangat positif untuk kita bisa back to back juara. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Ini mah enggak sidang Jumat yang dimuliakan ya, karena Jumatannya tadi yang jelas malam ini bobok nyenyak. Alhamdulillah Persib Bandung bisa menang. Dan jujur saja saya pribadi tidak menyangka permainan akan sespartan ini gitu kan. Kedua tim bermain terbuka, apalagi setelah Persib Bandung terpaksa harus kehilangan seorang David da Silva karena sakit. Saya juga bikin konten sebelumnya, sebelum pertandingan ini, kalau Persib akan kesulitan tanpa David da Silva. Tapi nyatanya inilah DNA Persib Bandung. Kalau soal penguasaan bolanya, Persib mah di musim kemarin emang kieu di zaman Coach Bojan Hodak mah siga mainnya butut, tapi dari segi peluang lihat aja. Dengan Borneo mungkin penguasaan bola kita jauh, tapi dari segi efektivitas membuat peluang kita lebih banyak dan lebih bisa membuahkan sebuah gol sebenarnya dibandingkan dengan Borneo. Dan saya juga sebelum saya nilai keseluruhan, saya juga berikan kredit kepada Dimas Derajat. Karena bagi saya memang harus kita akui, Dimas Derajat adalah pemain yang bagus, level timnas, tapi kalau untuk sepadan dengan David da Silva, itu masih belum gitu. Bahkan saya juga kenapa Persib bilang akan kesulitan, karena memang David da Silva itu salah satu faktor yang paling mempengaruhi permainan Persib Bandung. Jadi ketika David da Silva tidak ada, Persib akan cenderung lebih susah untuk menciptakan sebuah gol karena ada skema permainan yang hilang. Jadi David da Silva ini memang terkenal sangat terlibat bersama Persib Bandung. Tapi nyatanya Dimas Derajat walaupun ditarik di menit 60 lebih, saya harus akui permainannya markotop. Bagaimana dia membuka ruang walaupun beberapa kali offset gitu kan. Dia juga memberikan crossing walaupun ada juga beberapa peluang yang gagal dimaksimalkan, tapi secara keseluruhan bagi saya cukup bisa menggantikan peran seorang David da Silva. Nah, sekarang Kevin Ray Mendoza. Waduh. Kalau dulu kita bilang nanaonan sih Persib mawa kuota asing buat dipakai ku penjaga gawang, ya ini salah satu buktinya sampai detik ini Kevin Ray Mendoza selalu memperlihatkan permainan yang sangat-sangat luar biasa. Yang tentu juga kita respect kepada Uda Teja karena beliau juga memiliki kualitas sebenarnya. Bahkan saya harus bilang kalau kualitas Teja dan Kevin itu sebenarnya 11-12. Perbedaannya bagi saya cuma di build up aja. Kalau Kevin memang gaya-gaya main Eropa, build up-nya itu kuat banget gitu. Walaupun Uda Teja adalah salah satu penjaga gawang yang jago build up juga di Indonesia ini, di Liga Indonesia khususnya pemain lokal. Tapi kalau untuk dibandingkan dengan Kevin Ray Mendoza, memang Kevin lebih unggul. Sementara secara refleks, kalau menurut saya kurang lebih sama, 11-12. Itu pendapat saya ya. Dan malam hari ini, kalau seandainya Kevin Ray Mendoza tidak memperlihatkan kualitasnya, tidak tampil dengan performa terbaiknya, saya rasa udah banyak gol yang tercipta ke gawang Persib Bandung ya Bobotoh. Karena Kevin berhasil menggagalkan peluang-peluang yang sangat emas intan berlian dari Borneo FC dan pada akhirnya kita bisa mempertahankan permainan. Dan bikin deg-degan lagi ketika Deddy Kusnandar pada akhirnya harus keluar karena cedera digantikan oleh Adam Alis. Tapi inilah kecerdasan seorang Coach Bojan Hodak yang dulu memang udah nyetelkeun pemain lah gitulah, lamun ieu kudu kusaha, itu sebabnya Persib dikenal oleh beberapa pengamat sepak bola sebagai tim yang memiliki skuad kedalaman yang bisa dibilang sepadan, walaupun kita mah di internal lah bisa dibilang tim dalam Persib gitunya, keluarga Persib masih belum merasa seperti itu gitu kan. Tapi memang untuk lini tengah kita harus akui kita memiliki skuad kedalaman yang bisa dibilang cukup sepadan. Dan masuknya Adam Alis justru malah bikin permainan Persib Bandung lebih cair kalau menurut saya. Mungkin ini karena faktor Deddy Kusnandar memang tipenya itu lebih ke slow. Kalau Deddy ya lebih ke slow, dia mengatur ritme permainan gitu kan. Tapi kalau Adam Alis itu memang lebih cenderung menyerang, sehingga Mark yang lebih sedikit agak box to box dan agak sedikit bertahan. Karena sebenarnya kalau menurut saya Deddy dan Klok ini
tidak bisa diduetkan kalau menurut saya ya. Dalam tanda petik tidak bisa diduetkan karena hampir mirip tipe permainannya. Jadi kalau seandainya Dedi dan Klok ingin dimainkan, harus ada seorang playmaker di situ. Yang biasanya Tyrone Delfino atau kemarin kita punya Stefano Beltram. Tapi untuk saat ini Tyrone digeser ke kiri walaupun agak sedikit free roll, kadang-kadang ngisi ke tengah, agak ke dalam gitu kan. Nah, dengan seperti itu rada bisa seimbang karena Mark Klok dan Dedi ini hampir satu tipe, walaupun tidak setipe banget, tapi menurut saya itu hampir satu tipe. Kalau Mark Klok memang lebih cekatan, lebih box to box, kalau Dedi lebih pengatur ritme permainan. Nah, dengan masuknya Adam Alis, menurut saya ini sebuah keberkahan kalau untuk permainan Persib Bandung yang memang dari sejak awal sangat terlihat terbuka. Beda lah kalau duel tim papan atas itu beda Boboto, beda banget kualitasnya, permainannya itu saling serang gitu kan. Dari menit awal udah saling terbuka. Saya juga mengacungi jempol permainan Borneo memperlihatkan kalau mereka memiliki kualitas dan memang sang pemuncak klasemen. Karena bermain di kandang kita, di kandang Persib sendiri pun, Borneo bisa menunjukkan permainan yang luar biasa atraktif, bahkan bisa dibilang menguasai permainan. Tapi harus diingat juga, inilah King Persib Bandung, bos. Dari musim kemarin juga, Persib mainnya seperti ini. Coach Bojan Hodak selalu bilang, nggak perlu banyak pegang-pegang bola, yang penting efektif dan efisien. Beberapa kali komentator bilang, hanya perlu 3 pemain atau 2 pemain, hanya perlu 3 kali passing, udah bisa menciptakan sebuah peluang yang luar biasa banget. Kalau seandainya ada David da Silva, mungkin hasilnya bisa lebih besar dari ini, karena memang David da Silva itu benar-benar predator. Ada peluang 1 kali saja bisa menciptakan gol gitu kan. Sementara kita lihat beberapa kali Dimas Dajat, Mailson 5, Mark Klok juga termasuk gitu kan. Ada peluang yang benar-benar bisa dibilang 99% banget, peluang emas banget gitu kan. Itu karatnya karat gede pisan lah tina emas mahnya, tapi sayang tidak bisa menciptakan gol. Dan gol ini, gol dari Ciro Alves sekaligus menjadikan Ciro mendapatkan gol keempatnya untuk musim sekarang. Memang kalau dari segi produktivitas gol mungkin Ciro saat ini agak sedikit menurun ya, walaupun kita juga tidak terlalu cepat ngejudgment karena masih ada putaran kedua. Tapi intinya juga Boboto, kita sekarang gagal ke puncak, nggak apa-apa karena ini tren positif. Ini bukan masalah puncak atau tidak puncak, yang penting tren positifnya. Karena saudara kita Persija Jakarta gagal mengalahkan saudara kita yang lainnya Persebaya sore tadi. Kalau seandainya saja saudara kita Persija Jakarta berhasil mengalahkan saudara kita yang lainnya Persebaya, mungkin hari ini King Persib udah tiris senang loba nyunyian status tiris senang di puncak mah. Tapi akhirnya gagal, tapi ini nggak jadi masalah karena masih terbuka lebar untuk Persib Bandung bisa juara. Bahkan mungkin terlalu cepat juga untuk kita kalau seandainya beruforia berlebihan gitu, karena memang masih ada setengah musim lagi nantinya yang di situ baru akan bisa terlihat tuh tim mana yang kemungkinan akan juara. Tapi hasil ini membuat Persib Bandung tidak terkalahkan di Liga dan tentunya hasil raihan positif yang membuka lebar gerbang untuk Persib Bandung bisa kembali back to back juara musim ini. Dan itu kan harapan kita semua, Persib bisa kembali juara dan bisa kembali bermain di Asia untuk musim depan. Intinya hari ini positif, luar biasa sekali Boboto. Bobo nyenyak, assalamualaikum.